Shalom teman-teman sekalian, hari ini saya akan membawa renungan daripada 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 hingga 16. Ayat firman Tuhan ini sangat mendorong saya ketika saya berada di Sandakan, dan saya percaya juga firman Tuhan ini adalah untuk semua kita di sini. Apatah lagi dalam musim pandemik ini, saya berdoa kiranya Tuhan memakai pelajaran firman Tuhan hari ini untuk mendorong kita semua. Jadi mari kita bacakan terlebih dahulu petikan ini. Bermula daripada 1 Raja-Raja bab 17 ayat 1 hingga 16. Ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi pembacaan firman Tuhan tadi itu adalah daripada versi Indonesia, terjemahan baru. Ya. Jadi mari kita berdoa sebelum kita mula. Bapa kami di syurga, terpuji dan termulialah Engkau. Saya berdoa Tuhan dan menyerahkan waktu renungan singkat ini. Biarlah Engkau Tuhan yang akan memberikan hikmat untuk saya mengaksikan dorongan firman Tuhan hari ini. Dan biarlah dorongan ini akan terus selalu menjadi dorongan dan peringatan kepada kami semua yang mendengar, terutama sekali pada musim pandemik ini, untuk sering lagi Tuhan selalu meluangkan waktu mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu tumbuh dalam hati kami dan berakar dalam hidup kami dan menjadi panduan, bahkan biarlah firman-Mu juga mengubah kami, membentuk kami menjadi seorang pribadi sesuai seperti yang Engkau mau, Tuhan. Terima kasih, saya menyerahkan bantuan ini ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Yesus saya berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Jadi firman Tuhan hari ini, tajuk renungan yang saya akan kongsikan adalah mendengarkan suara Tuhan dan mempercayai serta mentaati pimpinannya dalam hidup kita. Ya, mendengarkan suara Tuhan, mempercayai dan mentaati pimpinannya. Jadi ini adalah latar belakang bagi 1 Raja-Raja bab 17. Kalau kita baca ayat sebelumnya dari bab 16 ayat 28 hingga 34, kita boleh melihat bahwa ketika itu Israel diperintah oleh Ahab, yaitu pengganti Omri. Ya. Jadi Ahab itu anaknya menjadi raja menggantikan Raja Omri yang sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini selama pemerintahan Ahab itu, dia banyak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan lebih daripada semua orang yang sebelumnya. Maka sebelum raja-raja sebelumnya, Ahab melakukan banyak dosa-dosa yang lebih jahat lagi. Ya, bahkan dia juga membina, dia juga di sini dikatakan malah dia berkawin dengan istri yang tidak mengenal Tuhan, yang menyembah kepada Baal, bahkan dia sendiri menyembah Baal. Ya, dan bukan itu saja, malah dia juga membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Dan setelah dia membuat patung Asera itulah yang menimbulkan lagi sakit hati Tuhan kepada Allah Israel. Ya, jadi ya di sini kita boleh lihat background, ya, latar belakang pada zaman Elia ini. Jadi karena itu Tuhan berfirman kepada Elia, orang Tisbe itu, dan Elia berkata kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan." Jadi dipendekkan cerita, selama 3 tahun orang Israel ketika itu tidak mengalami hujan. Jadi ya, untuk bangsa Israel ketika itu, saya rasa suasananya sama seperti keadaan kita hari inilah. Bagi mereka, keadaan yang tiba-tiba tidak ada air itu seolah-olah satu pandemik juga, satu norma baru, ya, daripada kebiasaan mereka dapat sumber air hujan, tiba-tiba mereka tidak mendapatkannya. Jadi pastilah keadaannya lebih kurang sama dengan keadaan kita pada hari ini. Kita akan merasa ada bahagian yang hidup kita mulai mencabar, ya. Mungkin pada waktu itu susah mencari makanan, susah mau mencari pekerjaan juga, susah untuk mau buat banyak perkara tanpa air. Bayangkan bagaimana kita hidup tanpa air, ya. Jadi itu adalah latar belakang dia. Jadi daripada kisah Elia ini, kita boleh melihat bahwa Tuhan tetap menjaga dan memelihara Elia. Dan di sini kita boleh lihat Tuhan itu, dia boleh berbicara kepada kita. Mari kita lihat dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, 4, 8, 9. Jadi daripada ayat firman Tuhan ini kita boleh lihat ada beberapa kali Tuhan berfirman. Tuhan berfirman bukan saja kepada Elia, tapi juga kepada seorang pribadi, yaitu janda yang Tuhan perintahkan memberikan makan kepada Elia. Dan mari kita lihat dari ayat 1, Tuhan dia berfirman supaya hujan tidak turun. Ya. Dan ini dikatakan kepada Elia, dia perintahkan Elia untuk memberitahukan kepada Ahab. Kemudian bukan situ saja, ayat seterusnya dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Jadi kita boleh melihat
bagaimana Tuhan berbicara kepada Elia pergi ke satu tempat untuk dia dapat sumber air, dia dapat sumber burung gagak. Ya, jadi kita boleh melihat Tuhan itu Tuhan yang menjaga kita. Tuhan, dia adalah gembala kita yang baik. Dia mau pimpin kita, dia mau tuntun hidup kita. Dan bagaimana dia mau memimpin dan menuntun kita? Pasti Tuhan mau bagi tahu kita. Tuhan mau berbicara kepada kita. Dan Tuhan mau memimpin kita setiap langkah kita setiap hari. Jadi di sini kita juga diingatkan bahwa Tuhan juga mempunyai kerinduan yang besar untuk memimpin dan menuntun hidup kita. Dan bagaimana dia memimpin dan menuntun hidup kita, pastilah Tuhan juga mau berbicara kepada kita. Tuhan sebenarnya mau berbicara kepada kita. Ya. Seperti kisah Elia seterusnya. Bukan saja sampai di situ saja. Tapi ketika sungai itu sudah mulai kering, Tuhan berfirman lagi kepada Elia. Dia katakan, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintah seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya. Jadi dari satu tempat, Tuhan membawa kepada satu tempat. Jadi kita boleh lihat bagaimana Tuhan memimpin Elia, hidup dia. Daripada dia membawa Elia ke sungai, dia perintahkan lagi dia pergi ke wilayah Sidon, diam di sana. Sebab Tuhan tahu di mana Elia boleh mendapat sumber makanan, di mana Elia akan tetap dapat hidup, teruskan kehidupan dia untuk selama 3 tahun tidak ada hujan. Jadi bagaimana pula kita? Bagaimana kita boleh mendengarkan suara Tuhan pada hari ini? Satu hal yang pasti adalah melalui renungan firman Tuhan. Jadi kita perlu membaca dan merenungkan firman Tuhan agar kita dapat mendengar suara Tuhan dan mengetahui kehendak-Nya untuk kita. Tapi mungkin ada waktu kita rasa kita susah memahami firman Tuhan. Tapi kita boleh berdoa dan meminta pertolongan Roh Kudus untuk memahami firman Tuhan. Ya, jadi saya tahu setiap kita ada gadget, kita ada YouTube, Facebook, Instagram, dan banyak social media yang ada dalam handphone kita. Jadi seringkali kita meluangkan banyak waktu untuk melihat ataupun mendengarkan berita-berita atau info-info daripada dunia ini tawarkan. Jadi seringkali itu yang boleh menyebabkan kita sukar untuk mau mendengar kehendak Tuhan bagi kita. Jadi karena itu dalam musim pandemik ini saya ingin mendorong keluarga Tuhan di Beacon of Hope juga untuk ambil masa untuk mengambil peluang ini untuk berdiam, berdoa, serta merenungkan firman Tuhan. Ambillah waktu ini juga untuk berdoa dan mintalah Tuhan memimpin kita langkah demi langkah sehingga kita mengenal kehendak Dia dalam hidup kita. Poin yang seterusnya adalah apabila kita percaya dan taat melakukan kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan menjaga dan memelihara kita. Jadi kita boleh lihat di sini daripada respon janda itu, kalau kita baca dalam firman Tuhan, Tuhan juga sebenarnya memerintahkan janda itu. Berarti Tuhan juga berbicara kepada janda itu. Ya. Dan di sini kita boleh lihat, ya, pada awalnya ketika Elia minta air, ya, wanita itu memberi dia air, memberi dia minum. Tapi setelah Elia meminta roti daripada dia, wanita itu sebenarnya dia mulai bagi tahu Elia, sebenarnya ini adalah makanan saya yang terakhir dengan anak saya. Selepas kami habiskan makanan ini, kami tidak ada makanan lagi dan kami hanya menunggu untuk mati, untuk meninggal dunia. Jadi boleh dikatakan Tuhan memerintahkan janda ini walaupun
ketika janda ini sebenarnya dalam kekurangan. Ya, sangat macam mencabar untuk janda ini sebenarnya untuk mau mentaati firman Tuhan yang diberikan kepada dia juga, sedangkan dia dalam keadaan yang kekurangan. Ya, tapi di sini kita boleh lihat bagaimana Elia melayani janda wanita itu. Dia melayani janda wanita itu, dan even dia juga menyampaikan apa firman Tuhan kepada wanita itu, perempuan itu. Ya, di sini dikatakan kalau dalam ayat yang ayat ke-14, ayat ke-13, Elia melayani wanita itu dengan berkata, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Ini adalah firman Tuhan yang Tuhan berikan melalui Elia kepada perempuan itu. Jadi setelah mendengarkan ini, kita boleh lihat respon janda itu, di mana dia mendengarkan kata-kata Elia itu, dia pergi dan dia berbuat seperti apa yang dikatakan Elia. Ya, dan hasilnya itu kita boleh lihat janda itu dengan anak perempuannya, mereka dapat makan beberapa waktu yang lama. Bahkan tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak pernah kurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan oleh Elia. Semua itu saya percaya adalah karena kepercayaan dan ketaatan janda wanita itu. Jadi kita boleh lihat dalam satu event ini, dalam satu peristiwa ini, ada dua pribadi yang dilayani. Pertama adalah Elia. Elia sudah menerima firman Tuhan, dan dia mentaati firman Tuhan. Bermula daripada bila Tuhan perintahkan dia pergi sungai, dia ikut, dia mentaati, dia pergi. Dan bila Tuhan perintahkan dia pergi di wilayah Sidon, wilayah Sidon, ya, dia pun ikut juga. Dan bila Tuhan perintahkan dia, saya percaya Tuhan sendiri sudah mengatakan bahwa janda ini akan memberi dia makan. Dia tetap beriman meminta dari makanan daripada wanita itu. Jadi ini adalah iman Elia dan ketaatan dia kepada Tuhan. Dan begitu juga janda itu, walaupun dia dengan keadaan yang kekurangan, tapi akhirnya dia tetap mentaati, dia tetap memilih untuk percaya kepada janji Tuhan. Dan akhirnya kedua-dua pribadi ini, sama ada Elia dan janda wanita perempuan itu, mereka berdua akhirnya diberkati. Mereka terus menerima bekalan makanan yang mencukupi pada musim tengkujuh, pada musim yang saya percaya selama 3 tahun tiada hujan itu. Jadi di sini kita boleh belajar, apabila kita mengetahui kehendak Tuhan dan apabila kita memilih untuk percaya dan taat, ya, ini adalah janji di mana Tuhan akan menjaga dan melihara orang-orang yang memilih untuk percaya dan mentaatinya. Ya. Jadi daripada firman ini ada dua prinsip yang kita boleh belajar. Yang pertama adalah Tuhan, dia boleh berbicara kepada kita, dan kita yakin itu, kita boleh mendengar itu melalui apabila kita merenungkan firman Tuhan. Ya. Yang kedua, apabila kita percaya dan taat melakukan kehendak Tuhan, Tuhan pastilah akan menjaga dan memelihara kita. Jadi sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan pada hari ini, saya ingin mendorong kita semua untuk mendengarkan suara Tuhan dan mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan kita perlu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya. Yang kedua, bagaimana kita boleh memahami firman Tuhan, bagaimana kita boleh memahami apakah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi pertama itu kita perlukan pertolongan Roh Kudus. Jadi kita boleh berdoa dan minta
Roh Kudus membantu kita untuk mengerti dan memahami firman-Nya. Dan yang seterusnya juga kita, apabila kita sudah merenungkan firman Tuhan dan kita tahu apa kehendak Tuhan, kita dengar suaranya, pilihlah untuk percaya dan taat melakukan kehendak Tuhan. Tuhan pasti akan menjaga dan memelihara kita. Nah, jadi bagaimana kita mau merenungkan firman Tuhan? Ini adalah kita boleh lakukan itu setiap hari lah. Jadi kita boleh sediakan Alkitab, buku catatan untuk kita tulis apa yang kita belajar daripada firman Tuhan, dan alat tulis, dan kamu boleh pilih suasana tempat yang tenang supaya kamu dapat fokus dan belajar daripada firman Tuhan. Ya, di sini ada panduan membaca Alkitab. Jadi rancangkan waktu, tempat, dan jadwal pembacaan Alkitab. Disarankan untuk membuat renungan firman Tuhan awal pagi. Jadi ikutlah teladan Yesus. Mulakan dengan berdoa. Boleh juga ambil waktu menyembah Tuhan dengan lagu-lagu penyembahan. Bacakan petikan firman Tuhan beberapa kali, sekurang-kurangnya 2 kali. Dan gunakan kaedah 3P, pemerhatian, pentafsiran, dan penerapan. Jadi kalau dalam pemerhatian tadi, kamu boleh, selepas kamu membaca petikan firman Tuhan, kamu boleh guna soalan seperti apa, siapa, kenapa, di mana, bila, dan bagaimana, untuk membantu kamu mengamati apa yang dikatakan oleh ayat-ayat tersebut. Contohnya kamu boleh tanya, apa yang dikatakan ayat-ayat ini secara umum? Apakah ada frasa yang berulang-ulang? Siapakah tokoh dalam ayat-ayat ini? Di mana dan bilakah kejadian ini terjadi? Jadi ini bahagian pemerhatian. Yang seterusnya adalah pentafsiran. Apa maksud penulis dalam ayat ini? Kamu boleh tanyakan. Seperti apakah maksud ayat-ayat petikan ini? Apa perintah yang harus ditaati? Adakah janji-janji yang perlu kita berpegang teguh? Dan kenapa penulis menulis ayat-ayat ini di bahagian ini? Dan yang terakhir, kamu boleh tuliskan apa aplikasi atau apa yang harus kita lakukan sebagai tindakan ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi boleh bertanyalah, apakah hubungan ayat-ayat ini dengan kehidupan pribadi saya? Apakah perintah yang saya perlu patuhi? Adakah dosa yang saya perlu akui? Apakah sikap yang perlu diubah? Jadi di sini ada activity yang kita boleh buat bersama-sama. Jadi kita boleh belajar daripada Yeremia bab 17 ayat 5 hingga 8. Ya, kamu boleh buat seperti 3 kotak ini. Jadi kamu boleh tuliskan apa pemerhatian kamu dalam Yeremia ayat 17 ayat 5 hingga 8. Kemudian pentafsiran, apa maksud penulis, apa perintah Tuhan dan apa janji Dia. Dan apakah penerapan kamu, apakah aplikasi kamu daripada firman Tuhan? Adakah perubahan yang sikap yang perlu dilakukan? Adakah dosa yang perlu diakui? Ya, jadi sini adalah bahagian penerapan. Jadi saya harap pembelajaran firman Tuhan pada hari ini dapat sedikit sebanyak mendorong kita semua untuk sama-sama mau belajar lagi, mendalami firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, agar kita dapat belajar untuk mendengar suara Tuhan dan mengetahui kehendak-Nya dalam hidup kita. Dan apabila kita mengetahui kehendak-Nya dalam hidup kita, pilihlah untuk percaya dan taat akan kehendak-Nya, akan panggilan-Nya, dan kita percaya pada saat kita memilih untuk percaya dan beriman, serta mentaati, kita percaya berkat Tuhan beserta kita. Kita percaya Tuhan akan pastilah menjaga dan memelihara kita. Jadi demikianlah perkongsian pada malam hari ini. Semoga semua diberkati. Tuhan memberkati kita semua. Daripada perkongsian renungan singkat tadi, apakah yang kamu telah secara pribadi pelajari daripada renungan tersebut? Kamu boleh ambil waktu untuk merenungkan dan tuliskan renungan kamu pada buku catatan atau jurnal kamu, dan ambillah waktu untuk berdoa dan meresponi berfirman Tuhan yang sudah berbicara kepada kita pada hari ini.
Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Terima kasih. Mari saya pimpin kita semua dalam doa penutup. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan pada hari ini. Dan Tuhan, biarlah kami akan selalu ingat untuk berdisiplin merenungkan firman Tuhan, karena kami tahu hanya dengan merenungkan firman Tuhan kami dapat belajar untuk beriman dan percaya kepada Engkau. Dan Roh Kudus, bantulah kami untuk mengerti dan memahami setiap kali kami merenungkan firman Tuhan, dan bantulah kami Bapa untuk mentaati dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Bapa, saya berdoa biarlah firman ini akan terus menjadi dorongan kami dalam musim-musim pandemik ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur.